bagaimana benar-benar mewujudkan kebaikan yang ada dalam diri seorang santri atau siswa. Makanya ketika ada audien yang tidur, tugas kita membangunkan, jangan kita biarkan. Itu bagian daripada hal yang terpenting dalam kita belajar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la khawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, sahabat MPD dimanapun antum dan antuna berada, arsadana wa arsadakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali melanjutkan pembahasan Taman Adab. Semoga kita semua yang ada di halaqah ini benar-benar punya adab yang baik terhadap ilmu, terhadap guru kita, ustadz kita, ya, sehingga ilmu itu bisa barokah sampai anak keturunan kita. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Kita masih di pasal ketiga, ya, subbahasan yang dimana pada bahasan kali ini adalah kita akan bahas bagaimana seorang ulama, seorang guru, ya, seorang ustadz itu berupaya dan berusaha untuk bagaimana memberikan dan mewujudkan kebaikan kepada muridnya. Ya, tema ini sangat menarik, ya. Apalagi saat ini kita dihadapkan dengan semua kita sebagai seorang pelajar. Ya, bahkan mungkin barangkali orang-orang yang sudah lanjut usia pun, ya, kalau dia belajar ikut halaqah ilmu, ya dia sebagai seorang pelajar. Cuma secara usia mungkin berbeda. Di saat mereka yang sudah lansia belajar mungkin barangkali halaqah ilmu, tetap aja pelajar. Nah, maka tugas seorang muallim, ya, seorang guru, bagaimana benar-benar mewujudkan kebaikan yang ada dalam diri seorang santri atau siswa. Maka kalau kita pahami ini, maka tidak ada sekat gitu ya. Ya, memang kalau bicara sekat untuk antara guru dan santri, untuk ustadz dengan jamaahnya memang ada. Tetapi dalam bab masalah mewujudkan kebaikan yang harus terrealisasi, mewujudkan bagaimana harapan daripada audien itu mereka paham, mereka kemudian punya ilmu, itu kewajiban kita. Jadi makanya sering saya sampaikan di sini bahwa salah satu di antara adab yang paling besar bagi seorang guru, ya, berupaya bagaimana memahamkan kepada audien, kan begitu. Makanya ketika ada audien yang tidur, tugas kita membangunkan, jangan kita biarkan. Karena itu bagian daripada adab. Karena ketika seorang itu belajar ke kita, atau ketika mereka duduk halaqah ilmu kepada kita, itu kan harapannya mereka mewujudkan, ingin mewujudkan cita-cita yang barangkali dia ingin capai. Mungkin misalnya ingin dia tahu terkait dengan bab ilmu tertentu, akhirnya dia datang dalam majelis ilmu. Ketika kemudian dia datang pada kita untuk belajar, harapannya dia semakin lebih tahu, ya. Tapi kalau kemudian mereka tidur, mereka kemudian barangkali, ya, rasa kantuk itu datang, kita ingatkan mereka, itu bagian daripada adab yang tanpa kita sadari, yang kemudian jadi penekanan pada tema kita, bagaimana seorang guru, seorang muallim, seorang ustadz mewujudkan kebaikan terhadap audien atau santri atau siswanya. Ya, jamaah sekalian kaum muslimin, sahabat MPD dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita teringat dalam kisah bagaimana hadis Jibril, ya, hadis yang sangat masyhur, di mana baginda Nabi SAW benar-benar fokus perhatian, menekankan terhadap para sahabatnya ketika itu. Bagaimana Jibril ketika datang alaihi salatu wassalam, maka farukbataihi ila rukbataihi, meletakkan di antara lutut beliau dan lutut Jibril alaihi salatu wassalam. Dan kita lihat bagaimana audien Nabi waktu itu. Ada sahabat-sahabatnya, termasuk Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika Jibril bertanya diskusi ilmu dengan Nabi SAW, kita lihat bagaimana adabnya mereka, para sahabat Nabi. Semuanya diam. Karena memang ingin bagaimana ilmu itu sampai gitu. Nah, kemudian di akhir hadis, ini bagian daripada yang menarik adalah ketika kemudian orang tadi pergi, yang memang tidak dikenal siapa ini, maka kemudian sahabat yang mulia Amirul Mukminin Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, "Ya Rasulullah, man huwa, siapa dia?" Ya, ini menunjukkan bahwa adanya sebuah kedekatan Nabi dengan para sahabatnya. Ya, karena kemudian, ya, tidak semua orang yang ketika kemudian misalnya kita sebagai seorang ustadz gitu, ya, atau seorang guru, ada teman kita, ada, ya, mungkin teman karib kita datang, santri datang dan tanya, "Siapa itu ustadz?" gitu. Kan enggak semua. Tapi kita lihat bagaimana Nabi dan kemudian Umar bin Khattab, beliau memberikan sebuah gambaran bagaimana kedekatan antara guru dengan santrinya. Sampai kemudian Nabi kita Muhammad bin Abdullah mengatakan apa? Dia adalah Jibril yu'allimukum dinakum. Ya, dia adalah Jibril yang telah mengajarkan agama terhadap kita semua, terhadap kalian.
yang menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat dekat ya, dan tujuan beliau untuk mewujudkan bagaimana kebaikan itu sampai kepada mereka, kebaikan itu sampai kepada para sahabat, kebaikan sampai kepada kita audien, dan itu bagian daripada hal yang terpenting dalam kita belajar. Bagaimana kita punya perhatian yang besar terhadap audien, harus kemudian mereka berupaya ya untuk bisa memahami apa yang kita berikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bagian daripada orang-orang yang perhatian dengan masalah ilmu, dan sehingga kita mendapatkan kemudahan untuk memahami ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.